ngomongin setan, ada ibadah. Tapi teman saya jualan setan ada, Pak. Jualan, Pak? Serius, Pak. Jualan setan, Pak. Jualan. Opal. Buka. Oke. Ambil makan mas. Ambil. Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu. Pak, buka dulu Pak, lu bisa makan Pak. Opal speechless. Dia kalau digocok langsung hilang kepalanya. Tapi begitu ada yang satu, langsung muncul lagi. Banyak, Pak. Oke, halo guys. Saat ini kita lagi apa ya? Ulang tahun. Bertemu lagi. Ribet. Bertemu lagi bersama Fatman. Ini adalah full kru tim kreatif, orang-orang yang berada di balik layar produksi video Fatman. Terima kasih atas subscribe-nya. Sudah 587 ya. Dalam waktu 1 bulan. Makan. Intinya makan. Ini acara selamatan Pak Eko. Selamatan. Biar tetap selamat. Enak, Om? Enak lah. Apa? Bisa DJ. Iya, dibandingin sama itu, yang sebelah jauh dong. Oh ya, kita ada di lokasi di Jalan Profesor Dr. Latumenten, sebelahnya Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Echan. Ini ada kafe kecil, bersih. Anda boleh coba, menunya nggak kalah dengan yang di tempat yang lainnya. Ini kita udah beberapa kali kesini sih. Nah, ini akan saya sampaikan kepada teman-teman. Dibandingkan dengan di tempat lain ya, ini lumayan. Asli guys, demi apapun pizzanya enak banget. Onset. Harga murahnya. Tapi ini tidak ngomong kaki 5 loh. Kalau ini bukan kaleng-kaleng. Ngomongin pertama, tadi rapat nih Pak Bambang buka masalah BDEP gitu loh. Jadi BDEP itu saya udah ngomong sistem yang ada di itu dia udah angkat tangan, dia tidak mau menjelaskan. Padahal itu udah 2 tahun ya saya, sampai saya nggak mau nanya lagi, tanya Reza, saya udah mau nggak mau nanya lagi. Karena hari ini Reza ngomong apa, ditulis Pak. Ketemu lagi, sama aja ya saya, malah nambah ya saya. Terus kita sudah 2-3 kali pertemuan ya saya. Nah, terus kemudian karena dia sedang ditekan ada beberapa standar indikator yang harus selesai, makanya dia bilang tidak bisa memprioritaskan. Cuma pada waktu kita ketemu di Hotel Haris, kita udah cerita nih sama teman-teman bahwa kita akan segera nyiapin. Tadi saya sampaikan di atas sama saya 1 bulan, padahal nanti Reza juga yang ngerjain. Saya jadi bingung. Ditunggu website-nya. Intinya gampang. Saya bilang contoh yang termudah adalah 21 ya. Itu apa tadi Pak? BDEP. BDEP itu artinya ada tagihan yang belum tertagih Pak. Padahal pekerjaannya itu
sudah selesai dikerjakan, sehingga laporan keuangan untuk pendapatannya itu berkurang. Harusnya itu tidak terjadi gitu loh. Nah, kemudian Pak Bambang mencari akar masalahnya. Akar masalahnya adalah masih manual base, artinya masih pakai surat-suratan. Birokrasi yang terlalu panjang, Pak. Proses persuratan itu terlalu panjang. Buktikan, ya nggak? Buktikan. Saya tidak menghalangin. Kenapa Ayo. sangat sulit membuat website di kota Jakarta? Nah, Itu baik-baik ngomong ya guys, bukan saya. Ya, benar. Jadi memang zaman sekarang tuh zamannya era udah digitalisasi ya kan. ya, Jadi semua itu akan dipermudah, diefektifkan ya Pak ya dengan proses digitalisasi. Dan itu memang mau nggak mau kita nggak bisa nolak ya Pak. ya. Sistem itu memang sudah harus berjalan karena kalau kita lewati maka kita sendiri yang akan ketinggalan kan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Mas Eko kira-kira gimana trennya nih sekarang nih terkait dengan digitalisasi di semua lini kegiatan kita sehari-hari? Digitalisasi. Belum makan. Oh iya. Aduh. Hmm. Gimana Mas Eko? Pak Bambang nih sama saya lagi makan. Gimana? Nggak nyampe kayaknya. Iya. Enggak, memang seluruh aspek itu kan memang udah harus digitalisasi, semua Iya. udah harus. Segitu aja kan. Ya. Dan yang paling penting yang Pak Eko ngomong tuh pertama adalah apa yang kita lakukan dan kita jalankan dan kita kerjain itu basicnya adalah bagaimana agar yang kita bikin itu bermanfaat, ya kan? Artinya bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat juga orang lain. Karena orang yang bermanfaat itu orang yang luar biasa kalau saya bilang. Gimana Pak? Oh, iya. Makan juga Pak. Oh, iya. Pizzanya enak banget. Wah. Jangan lupa kesini mampir. Bilangnya Di mana? sebelahnya apa, sebelahnya gereja ya, dekat ini RSC. Namanya kafe apa? Yes. Enggak ada Jay. Hah? Bisa. Oh iya nih. Oh, mana tulisannya? Oh, bisa CS. Benar sih Pak, memang karena Nah. sekarang tuh udah apa-apa digital, apa-apa ada aplikasinya, Ya. apa-apa udah nggak basic paper lah, udah nggak bermasalah. Ya bakal lebih mempercepat yang namanya perizinan segala macam dan mengurangi DP tadi. Ya nggak perlu bingung-bingung lagi yang mana yang belum bayar. Periksa pendaftaran online sampai hari ini belum selesai. Belum. Itu biasanya kendalanya apa tuh, Pak? Iya, tadi dibahas. Kendalanya apa biasanya? Teresa, masalah sumber penyebabnya. Kenapa aja? Jadi kalau hari ini kata Reza nih ketemunya bisa, besok telo, besok apalagi sih? Males. Apa? Jadi gini loh, seseorang tidak mungkin bisa bekerja sendiri, Iya. dan itu adalah sebuah sistem. Harusnya ngomongnya gini nih, aturan mainnya ada dulu, baru dibikinin sistem nih. Tapi ini kebalik nih, sistem sudah jalan dulu, dia nggak tahu untuk beradaptasinya. Harusnya nggak tahu katanya orang IT itu. Ini lu maunya gimana sih? Ini orang datang, terus habis itu daftar, habis ini bisa lewat HP, bisa ini, tahu alurnya terus dibikinin. Dan kalau menurut saya nih, dalam hitungan jam nih, itu harusnya bisa Pak, banyak penyedia. Iya. Jadi kalau emang IT itu atau aplikasi biasanya dimulai harus dari alurnya dulu. Ya, Jadi alurnya kalau dulu. udah apa main buat alurnya baru setengah-setengah ya pasti bakalan mentok lagi kan, Ya. merubah lagi. Yang kurang apa menurut dirimu? Komando Pak. Pengatur sih
Pak? Yes, leader. Kalau semua ngomong, terus siapa yang ngerjain? Ngomong semua. Iya. Harus ada yang berperan sebagai leader, ada yang berperan sebagai ini, terus ngikutin. Habis itu monet. Perbaikan isi. Karena emang jadi dari titik awal tuh atas dulu nih Enggak. ngomongin alurnya dulu nih sampai jadi apa kayak gimana, baru tuh diproses. Tapi kalau alurnya baru setengah tapi nggak masuk ke rekanya, kadang suka miss lagi. Sorry, maaf kata nih ya. Nggak ada batasan waktu, Pak. Jadi, kalau nggak tahu nih pengalaman teman-teman saya ngomong nih, lu mau selesai kapan nih? Besok, sekarang, atau 1 jam lagi. Nah, harusnya leader bisa ngitung nih, ini kalau dikerjain bareng, 1 jam selesai. Oh, ini kalau dikerjain 1 minggu. Terus ada batasan waktu untuk mengakhiri ya. Nah, kalau dilepas kayak gini ya sampai kapan? Belum selesai, Bu. Belum selesai, Pak. Iya. Ya kapan? Kan semua. Iya betul. Ditarget Apa? Pak ya? Ya, dengan ditarget kita akan maju untuk selesai nih. Andai kata itu pun nggak selesai, kita bisa tahu oh di bab nggak selesainya apa gitu loh. Terus kita, Sepakat itu Pak. Jadi memang batas waktu itu bukan berarti kita harus sempurna ya Pak ya. Betul ya Pak. Yang penting kita berproses dan itu ada tenggat waktunya yang jangan bisa dievaluasi kan. sholat juga gitu, Bu. Iya. Oh iya. Ada batas waktunya. Kalau nggak bisa, lu bisa dikodok, lu bisa dijama. Karena ada batas waktunya lah. Tergantung itunya ngomongnya gimana. Nah, antara yang ini sama ini juga sama. Batas waktunya kapan? Gue nggak nyebut loh, saya nggak nyebut loh. Memang disebutkan. Nah iya. Sebenarnya bukan batas waktu Pak, Apa itu? batas jarak. Oh iya. Ayo dong Pak, kan masih bisa direvisi ntar. Gak percaya gue sama lu berdua bakal dipotong apa kagak. Intinya gini nih, Iya, Pak. saya nggak ngomongin yang itu nih. Oh, satu tantangan bagaimana bisa bikin sebenarnya yang harus bikin kepala instalasi itu Terkait. ya terkait nih. Nah, bikin tuan-tuan kapan nih? Nah, saya sampai Jumat ya kasih waktu sama teman-teman nih. Ada ide, kita langsung eksekusi sama saya nih. Nah, sampai Jumat aja. Jadi nanti kita ada ide sampai Jumat, sehingga habis itu rencana saya kalau misalnya minggu ini ketemu dikerjain, sehingga kita sudah bisa launching kapan. Hitungannya gini bros, kalau saya nih begitu makanan order ke Pizza TJ itu ada biaya produksi kan, Tokopedia ada biaya administrasi, ambil aja administrasinya. Setiap transaksi berapa? 5.000. Nah, uang lainnya masuk ke sana. Jadi Itu masuk publikasi. enggak, Ya, enggak, kan takutnya enggak. Nanti kita dibungkusnya dengan MOU PKS. dimasukin. Itu dong, cerdas dikit dong. Kalau misalnya bikin ini, biaya produksinya ada. Yang ini ibarat biaya sewa, Pak. Jadi perjanjian ini sewa. Kalau pungli, itu tidak ada tulisannya. Ini ada tulisannya, 1.000, 5.000. Jadi ngomong di depan nih, kalau pungli, tulisannya 3.000, bayarnya 30.000. Kayak lu kalau nembak SIM, surat izin, melamar. Oh, nggak Saya lamar. bikin sih jujur, oke? Dulu kan mati Pak. Masih mati. Itu SIM itu maksudnya gue SIM yang lain ya. Artinya kalau kita mau bikin itu kan kalau misalkan nih Pak, kita dapat kan di developer web banyak nih di Jakarta yang bisa bantu kita bikin. Ketika si developer web ini nanti kasih harga sekian, Kan ada gue, kan saya bilang nanti diskusinya sama gue. Ayo, Cari. diskusinya sama saya. Kita sama. Diskusinya sama saya. Wes ya, sampai Jumat ya. Maksudnya biar akar masalahnya Pak Bambang selesai. Iya, iya betul Pak.
ketemu developernya, diskusi gitu ya. Diskusi. Nah, lalu memang kalau memang sepakat terus ketemu apa namanya resolusinya untuk tadi yang disampaikan Pak Eko, kegiatan untuk mengurangi BT tadi dengan aplikasi dengan digitalisasi ya bisa berlanjut ya, gitu. Mudah-mudahan bisa ketemu Jumat ya Pak ya? Maksimal Jumat sehingga kita bisa ngomong nih, kalau Jumat nggak bisa kita rencananya apa lagi. Oke. Kalau ada tenggat waktunya dalam pekerjaan itu jelas ya. Jelas, Proses. betul. Tenggat waktu ya. Terus lu tengah waktunya kapan? Yang mana nih Pak? Tapi kalau masalah perasaan emang ada tenggat waktu kan enggak deh. Nggak ada, Pak. Kalau itu enggak ada. Gue tau tulus tuh nggak. Tulus enggak? Kalau Karena tulus ya? iya. Dia mah ada maksud kita. Itu, Lain lagi tuh. itu. Dia ada maksud ya. Kalau kerjaan dikerjain dengan tulus, Pak. Iya, Pak. Nah, itu di badan juga nyaman, ini nyaman, Pak. Enak ya? Enak toh. Lapar ya? Emang bener kerja PJ ini kerja apa? Pak? JS, JS. TJ madu loh. Madu Pak, TJ Merek JS. lain. JS. Merek JS apa sih? Jos apa? JS itu apa, Bang? Jangan Santo. Hah? Jangan Santo. Oh, Jasanto. Nama Mas ya? Iya. Jasanto ya. Jangan lupa di sini tempatnya. Ya, habis nih ya. Habis nih geser. Cuciin ya. Iya Pak. Anggap aja rumah sendiri. Iya. Ada jamur, ada itu lagi. Macam-macam ada berapa Bang? 10 jenis ya? 10 jenis untuk bisa. Kalau lu beli di merek yang sebelah, lu nggak dapat 2 piring nih. Ini dengan kualitas yang sama, boleh diadu nih. Kalau misalnya rasanya beda, gue kasih free. Gue yang bayarin. Ini bukan iklannya JS loh, gue kagak dibayar nih, gue numpang. Nah. Ini udah ngomong Mas Bambang nih. Ya. Sekarang kita ngomongin masalah Batman. Mas Eko lagi berubah jadi 3G, Pak. Nanti kostumnya kita pakai hari Rabu ya. Rabu. Udah jadi, Bos. Kaos tinggal datang. Oh iya. Nah, Rabu kita pakai seragam. iya. Luar biasa banget Mas Eko. Bisa kali foto bareng dulu. Aduh ya Allah. Itu satu. Kedua, iya. Yang kedua sebenarnya yang idenya itu memandang sebuah peluang, tapi dibalik nih Pak. Nah dibalik itu nanti itu menjadi semacam kayak produktivitas. Saya nyontohin satu nih. Kita kan sedang ngerjain survei kepuasan pegawai nih. Nah kemarin saya iseng-iseng, tapi saya 2 kali tik gagal nih. Yang satunya karena lifting ya. Nah, yang satunya lagi pas saya di kereta, saya berpikir gini, saya tidak cerita tentang surveinya Pak, tapi kita cerita bagaimana membuat survei. Jadi bagaimana membuat survei itu, pentingnya survei itu untuk apa, caranya gimana, metodologinya gimana, sampai akhirnya sebuah survei itu bisa menjadi semacam umpan balik buat tempat kerja. Nah, konsekuensinya apa? Kita juga bisa jadi konsultan untuk membuat survei, bro. Survei kan cuma hanya gini aja nih. Kalau menurut ini pengalaman saya, ini tool itu alat bantu nih. Kita ambil dulu bahwa surveinya keinginan Anda mau ingin mengetahui apa sih? Oke.
Misalnya saya ingin mengetahui, misalnya di rumah sakit X nih, atau perusahaan X nih, saya ingin mengetahui respon pegawai setelah ada aturan apel, rasanya gimana sih? Terus kedua, setelah Anda dapat gaji, Anda puas nggak sih? Terus kemudian Anda dapat cuti nggak sih? Terus Anda dapat mengembangkan diri atau enggak? Nah, dari beberapa aspek itu nanti kita bisa tahu ternyata dampak orang memberikan jasa itu sebenarnya salah satu faktornya dua. Jadi survei itu ada dua, Pak. Satu orang luar yang ditanya, satunya orang dalam yang melaksanakan. Jangan-jangan orang luar ngelihatnya, contoh nih, orang luar menerima pizza dari kita. Ini contohnya pizza karena ada di sini. Ternyata dia merasa baunya, parfumnya norak banget sih. Ternyata yang memberikan itu dia berusaha wangi di hadapan konsumen, tapi dia tidak bisa menerapkan wanginya seperti apa nih. Jadi dia pakai parfum nyonyong atau apa. Atau pada saat dia memberikan, Anda lihat nih, ada beberapa teknik memberikan kartu nama, ada yang cuma kayak gini. Bapak lihat ini, Ya. ada yang seperti ini, Oke. ada yang sambil buku kayak gini. Nah, itu adalah salah satu jenis-jenis etika komunikasi yang itu yang harus dipelajari. Nah, dari situ nanti kita bisa ngeliatin, misalnya konsumen ngomong A, dari pegawai ngomong A, apakah ada hubungannya, sebuah korelasi, sebuah produk jasa itu bermanfaat dan itu hasilnya benar. Nah, kita ingin ngajarin itu, jadi memandang dari lain. Atau misalnya dari segi apa nih, bagaimana cara membuat laporan magang, apa yang harus ditulis, caranya gimana, nah itu bisa. Atau bagaimana caranya mahasiswa melakukan kegiatan ini, kita tanpa menyebutkan yang lain nih, sehingga bisa dibagi A, B, C, D gitu loh. Atau bagaimana membranding produknya bullshit lah menjadi sebuah merchandise, ya kan, barangnya nggak ada goib nih, tapi kita sudah punya produk-produknya gitu loh. Jadi kita tidak menggunakan karyanya perusahaan untuk kepentingan kita pribadi, tapi kita berpikirnya terbalik. Ini baru ngomong nih. Nah, terus kemudian kemarin saya memperhatikan nih, sudah 1 minggu, Pak. Ya. Saya tidur jam 1, jam 12 sampai ngilang. Ini naik kenapa ya? Terus ini kok disukai kenapa ya? Kemudian berbanding dengan terbalik, kok ini nggak disukain ya? Jadi konsumen mau nyukanya yang mana nih? Nah, sebenarnya saya mau jual, Pak. Apa sih yang perlu kita omongin gitu loh. Kedua, dalam satu tim kan ada yang kreator, ada yang editing, ada yang sumber ide. Nah, baru kita ngomongin. Sebenarnya Mas Eko banyak ide tapi nggak mau dikeluarin, dia pelit banget ya. Pelan-pelan. Kok pelan-pelan, kok udah diselip. Tadinya saya mau ngomong dari berapa video, kita udah berapa 9 ya? Dari 9 itu komentar dari teman-teman apa nih kekurangan kita apa? Yang asli kita bukan baru yang dari Reza, saya, lainnya kan produk lama. Biar Mas Eko, lu janji sama gue, yang di itu katanya di Reza semua. Tinggal Mas Bambang apa nih? Tadinya saya pengen jual Mas Bambang sebagai teacher. Jual berapa, Pak? Ya maunya berapa lah? Cocok angkat. Asal cocok angkat. Nggak usah untung jauh-jauh, Pak. Nggak usah. Tipis-tipis yang penting lancar, Pak. Prinsip ya. Bener dong. Ya? Long life tuh panjang tuh. Long life. Ya. Long lab. Iya, Pak. Iya, teacher ya, Pak ya. Memang kalau dibilang teacher itu bukan cuma konsep teori ya, Mas Eko ya. Iya. Teacher itu kadang-kadang kehidupan juga jadi teacher, ya kan? Iya kan? Ya. Teacher burung, Pak. Teacher.
Kalau ini apa? Katanya KPJS picture itu 1 galon. Ya Om ya? Satu picture. Satu picture ya. Pernah nggak berpikir nih, Mas Bambang cerita tentang mental health psikiatri untuk nursing. Habis itu next ya. Anda rekam nih. Ya. Pas beli itu bayar dulu. Pernah kepikir nggak? Waduh. Pernah kepikir nggak? Belum. Itu peluang Pak. Sekarang ngapain saya harus belajar kursus ada Pak? Dapat cerita nih. Nursing health. Psikiatri nih. Passionnya Bapak nih. Padahal yang Bapak omongin, yang Bapak terima di pelajaran nih. Udah jadi cover video kita, klik. Begitu lu mau belajar bayar dulu nih. Bisa. Ya. Nah, makanya. Enggak, maksudnya sekarang itu jualnya kayak gitu semua. Soalnya dia beli kebaya merah, beli kebaya hijau, kebaya coklat, Bayar, Pak. bayar. Kenapa itu nggak dibayar? Iya, betul. Iya kan? Betul. Video itu kebaya aja laku, masa video Nah, ini nggak laku? Iya. itu. Betul, Pak. Betul, Pak. Itu maksud saya. Kebayang nggak? Terbuka Itu. nih, ya. Terbuka pikiran saya. Kebayanya apa kamu? Kebayanya apa? Ya dua-duanya sih Pak. Kayak Caul. banyak sih Pak kalau di keperawatan jiwa ya, itu banyak yang bisa dijual ya, karena kalau bilang jiwa Pak, asuhan keperawatan jiwa itu di semua lini kehidupan itu ada Pak, di semua level. Potong-potong nih tadi. Iya. Udah. Langsung tik. Jadi gini Pak. Kok jadi gue yang motivator deh? Nggak apa-apa, Pak. Apa Pak, lanjut. Iya, lanjut. Maksud saya gini nih. Enak di sini. Kalau misalnya belum dimulai Pak, nanti kita nggak tahu salahnya Pak. Ya, Terus kita ngomongnya cita-cita terus nih. betul. Kayak Eko ngomong nih, nanti dulu Pak, santai Pak. Nah. Nggak jadi-jadi Pak. Maksud saya kerjain. Satu tidur. Kalau salah nih Pak, Ya. ini kan kita udah bikin nih. Salah nih, kan dikritik nih. Kita tag keduanya, kita perbaikin. Terus sampai kita betul-betul tahu. Makanya kita ngomong nih, sebenarnya kita mau ngomongnya apa sih? Kalau ngomong politik saya nggak berani, Iya. ya kan? Mau ngomongin apa? Psikolog sudah ada yang ngabangin. Nah, kita mau ngomong ya ngomong warung bebas saja, tapi kita kupas gitu loh. Tapi orang yang dengerin kita itu ada manfaatnya. Iya. Dengan gaya kita aja. Kita mau ngupas siapa nih? Tapi sebenarnya trennya gini loh. Misalnya contoh gini. Adanya orang selingkuh sama mertuanya, pandangan jiwanya Anda gimana? Nah, itu gitu aja gimana kok? Gimana Om? Langsung bahas ya? Iya Pak. Iklan karena dibikin jalan. Terus? Cocok Pak, sepakat. Jadi memang tadi saya sampaikan juga sih Pak, kalau jiwa itu memang di semua konflik kehidupan, terus fase-fase kehidupan itu semua ada keterlibatan jiwa, ya kan? Ya. Jadi kalau memang nanti rencananya nih Pak, di keperawatan jiwa itu misalnya ada dijual gitu, seperti tadi di tag misalnya ada informasi-informasi terkait kesehatan jiwa, terus bisa dibagikan kepada orang-orang lain, itu menjadi nilai manfaat tersendiri, Mas Eko. Gimana Mas Eko? Konsepnya gimana sih Mas Eko kalau kayak gitu tuh? Iya nih. Kayaknya kalau konsep Mas Eko Pak, Iya, dia sutradara. sutradara. Kalau kita cuma ngelemparin materi-materi aja. Ngomong doang. Betul. Gue gak ngerti kayak gitu. Iya. Gimana Mas Eko? Begitu Om? Iya. Sutradara Ngomong udah panjang. banget dah gitu. Lebar, iya. Kayak gitu dah. Begitu Om nanti. Tapi prinsipnya satu bener tadi kata Pak Eko, dikerjain dulu. Dikerjain dulu. Nanti kalau udah dikerjain kita jadi tahu salahnya di mana. Jadi menurut Bapak, kalau yang kasus itu salah apa bener, Pak? kemarin yang ya. apa? Jadi pertanyaan kita adalah kalau yang tadi, Yang kasus kalau tadi. mertua sama Menantu. menantu itu gimana Pak? Ada jiwanya nggak di situ? Apakah menantunya gangguan jiwa? Jadi gini Mas, Ada ada ya Pak ya? namanya apa Pak? Ada tuh. Ada.
karena manusia itu tercipta dari id, ego, dan super ego. Panjang nih. Kalau kita ngomongin id sendiri itu apa namanya, semangat primordial namanya. Jadi semangat purba. Jadi semua kita pasti punya nih. Kayak misalnya rasa lapar, seks, kekuasaan, ya itu keinginan id namanya. Naluri alamiah. Kalau nafsu masuk di mana? Nah, itu termasuk salah satunya. Id. Masuk id. Nah, lalu di atas itu tuh udah ego namanya. Ego itu bagaimana kita mendapatkan itu. Di atasnya lagi ada super ego, etika, adab. Kadang-kadang di sini karena baru faktor apa Pak? Jadi kayak apa sih? Apa Om? Saya bahasnya banyak nih kalau gini. No sensor. No sensor ya. Banyak ngedit puyeng tapi potong nggak ya? Jadi benar Mas Eko, kalau kita bilang super ego atau adab itu memang nggak dibangun langsung mendadak, tapi dibangun dari mulai kita lahir, dari pola asuh. Dari pola asuh, dari kecil, bagaimana si ibu atau si ayah memberikan apa namanya pesan-pesan moral, lalu sampai dia nanti proses belajar di tahap dewasa. Dan itu pengaruh tuh Pak. Itu termasuk ke penyimpangan seksual nggak sih Om? Kalau gitu? Betul. Jadi sebenarnya bukan penyimpangan seksual secara arti dia fungsi seksualnya itu berlebihan atau terganggu, enggak. Tetapi bagaimana cara dia mengontrol itu tadi. Dia nggak punya ide. Jangan-jangan suaminya nggak bisa gini. Bisa ngaruh sih kayak gitu. Bisa aja sih, perlu ada alasannya ya. Banyak sebenarnya faktor. Itu bisa Pak Eko. Iya Pak. Ada triggernya. Ada triggernya. Tidak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Ada api. Ini bahasa bodohnya gini bro. Nah, Bahasa bodohnya gini bro. Lu ngomong doang belum pernah ngalamin lu. Gimana? Serius lu. Ini gue ngomong gini deh. Lu misalnya ngerasain orang yang di pinggir jalan itu, lu pernah kayak gitu nggak? Iya. enggak Pak. Atau kadang orang itu sebenarnya udah lelah gitu. Yes. Nggak mau kayak gini nih, tapi ada Yes. dorongan lain yang bikin terus Yes. terus. Jadi gini Pak. Makanya kita disuruh puasa, suruh apa, wah jadi agama lagi. Saya balik lagi nih, nggak ngomongin agama nih. Ntar dikira Ngomongin ustaz Panarto ya. nanti. Nah iya, namanya ngalahin Panarto lagi. Jadi gini, kita bisa memandang dari segi berbagai sudut nih. Ya. Apakah sumbernya itu awalnya ekonomi, atau sumbernya karena ada penyimpangan perilaku, atau penyebab yang lain? Akar masalahnya apa? Contoh nih, kita karena ekonominya maaf ya di bawah nih, kita kontrak satu segini nih, anaknya 4, tidurnya bareng-bareng semua. Nah, bahasanya Pak Bambang ada semuanya. Nah, terus gimana yuk? Mau di kamar mandi, mau di mana? Terus lokasinya bareng-bareng, anak-anak bertumbuh. Itu satu nih. Kalau ngomongin dari segi perumahan, namanya rumah yang tidak sehat. Iya. Nah, dan itu terjadi loh Pak. Semua kontrakan kayak gitu loh. Bapak lihat nih. Iya. Dari sini sampai Tangerang, boy, Tangerang dia protes. Kok nggak ke Bekasi? Kok nggak ke Bekasi? Bekasi nggak ada soalnya kontrakan kecil-kecil. Namanya Planet. Nah, jadi dari segi perumahan, jadi Iya. perumahan tidak sehat. Sekarang kita ngomong dari agama nih. Ya. Lihat aja status rohaninya dia. Dari segi agama nih. Mau dari segi apa lagi? Nanti kita kupas dari pandangan sudut beda-beda nih. Dari sudut bedanya misalnya kejiwaan bisa Pak. Satu, misalnya kita kan nggak tahu nih riwayatnya dia nih. Apakah memang riwayat dianya itu ada penyimpangan? Iya. Betul. Ya kan? Atau homini lupus nih lah. Atau memang dia ada suka yang tua-tua Pak. Oh. Ada iya. Pak, teman saya suka yang tua-tua Pak. Siapa Pak? Ini contoh yang tadi. Itu Yang kan tadi. dia mencintai yang lebih tua. Lu jangan baper lu, gue lagi cerita ini ya. Jadi dia ngerasa Mati. Mati. Ya. Banyak faktor ya Pak. Tapi ada loh Pak, bener Pak. Orang Gue yang berhenti nyaman ngomong ya. gini dia langsung mendekat. Langsung maksudnya siapa Pak? Padahal gue gak ngomong sama dia loh. Ada banyak faktor di sini.
Jadi faktor-faktor zaman kecilnya dulu dia kayak Nah, ya, saya ngomong ilmiah loh. Jadi gini, ada orang dilindungin ibunya terus nih, Iya, sehingga dia melihat wanita harus seperti ibunya, Pak. betul, Pak. Iya benar, Pak. Benar. Psikologi Ada gitu, faktor itu. gitu loh. Karena yang tadi saya bilang dibentuk dari masa lahir. Kayak misalkan penyimpangan berupa homoseksual bisa Bisa. Coba novel lakukan penelitian kecil-kecilan. Orang-orang yang punya perilaku homo, ya. Entar dulu, gue utuh dulu. Orang-orang yang punya perilaku homo itu biasanya apa namanya? Dia punya trauma masa lalu yang nggak diinin ya kok, nggak diungkapin. Terus munculnya ke perubahan perilaku. Kompensasinya ke situ. Bener kan? Masih. Oh, rekam. Kalau udah kejebak kayak gitu, Udah kejebak kayak gitu, ya udah butuh Urusannya dia nih. Iya, terapi. Harus dia rapi. nggak bisa berusaha sendiri. Harus ada orang. Iya, jadi sebenarnya orang itu bukan menyembuhkan, yang nyembuhin emang dirinya sendiri kok. Jadi kalau teorinya saya dulu, faktor yang menyebabkan terjadi itu lingkungan, Pak. Ya, Menurut Bloom. Waduh. Hendrik L. Bloom. Ah. Oh iya, Saya lupa. Ingat-ingat semester 1 gitu. Baik, Jadi Bloom itu Hendrik L. Bloom. kalau misalnya Anda bergaulnya sama orang-orang yang baik, maka Anda akan kebawa ke baik nih. Ya. Kalau Anda bergaulnya sama ini, maka dia akan beradaptasi karena manusia sifatnya beradaptasi. Gitu loh. Kalau saya ngomongnya sama maling terus ya jadi kayak maling, mau tidak mau menyesuaikan. Oh, anak kecil lahir dipelihara serigala, dia jadi mengaum serigala. Ya. Gitu loh. homoseksual itu dari kacamata kejiwaan termasuk penyakit jiwa. Gangguan kejiwaan. Di PPDGJ sekarang udah dimasukin ke gangguan kejiwaan. Homoseksual. Tapi kadang kan ada yang mikirnya, gue emang dari lahirnya kayak gini, Iya. Jadi bukan salah gue dong. iya, Ada emang, kayak gitu. emang gua diciptain gini gitu ya kadang-kadang. Kayak gitu. Itu lagunya siapa? Kalau ku mati. Nah, siapa tuh? Lu juga Maya. Aduh apa ya? Bila nena. Nah, kan? Kan itu kan? Sebenarnya itu kan teriakannya si Guy. Iya. Terus Dorce almarhum dikuburkan sebagai apa? Beritanya kemarin, Laki-laki sih. laki-laki. Tetap sebagai laki-laki berarti pemakaman. Saya nggak nonton beritanya, jadi nggak berani komen. Cari lagi. Jadi Coba di Google. nanti doanya bisa beda. Iya, iya. Allahumma wa bihamdu warhamha, beda lagi nyebutannya. Nanti binti apa pin? Jadi hanya jadi bertingkat-tingkat gitu. Kalau rumusnya Pak Bambang, barang siapa yang bohong satu mesti bohong pakat 5, Pak. Iya. Nah, Gusti Allah kok dibohongin lah, gimana lu? Nanti di sana malaikatnya bingung. Iya, Pak. Ini masuk mana nih? Bakar aja. Hah? Bakar aja. Masuk mana nih bakar aja udah. Tapi tadi ngomongin surga neraka, tadi sama Noval sempat bilang kalau surga itu bukan karena amal kita, Pak. Bener, Pak? Nah, terus? Jadi kata Noval itu surga itu karena Allah sayang katanya, Pak. Bukan karena amal ibadah kita. Karena rahmatnya Allah itu menaungi semua makhluk. Karena Arto ya. Khotbah Jumat. Oh, udah Jumat. Sedikit Sedikit iya. obrolan malam bareng Kang Iman. Ini, Pak. Cuma permasalahannya yang kita salah adalah kita Gimana, Pak? ngitung, Pak. Ngitung, Pak. Gitu. Menghitung. Yes, benar. Itu. Sepakat tuh. Kira pas dosanya ngomong itu. Iya, gitu. Iya, iya. Nah, itu. Selawat 1000 kali dapat Ah. ini. Al-Fatihah 1 kali dapat ini. Itu jadi ini nggak sih? Transaksional ya? Jatuhnya jadi kayak dia nuahanin pahalanya, bukan lu jadi Iya, Iya. iya betul. betul. TikTok. Nah, pada waktu Anda menghitung itu tipis, Pak. tipis. Tipisnya gini. Hmm. Gue udah mulai ngomong makrifat ya. Wah. Udah seru nih kalau kita demen nih, Pak. Nih, pada saat Anda menghitung kayak gini berarti Anda sudah ada di hati kecilnya Anda
Anda ada semacam target, saya harus selesai 3.000 kali nih. Yes. Di situ ada alam jin dan alam itu yang kita tidak tahu, Pak. Makanya kadang-kadang kalau orang ngomongin kayak gini, akik kayak gitu-gitu, Pak. Nah, di situ yang masuk kita nggak tahu nih, apakah itu jin, apakah itu setan, atau itu kodam. Yang ada adalah seperti Anda menghela napas yang tidak ada hitungan liternya. Dong. Ya. Nah, permasalahannya supaya ada kepastian, Allah itu suka barang yang ganjil. Kenapa semuanya itu ganjil? Itu. Tapi itu yang sifatnya yang apa ya? Yang ini, yang lainnya tidak boleh. Kalau lu ngomong jangan dihitung. Kalau lu ngomong saya ngitung kayak gini berarti lu memang ada target itunya. Padahal kata Eko timbangan lu banyakkan dosanya. Nah, dosa yang mana kita nggak tahu, bro. Dan kita potensial bikin dosa banyak. Dan saya juga nggak tahu dosa saya ngomelin Reza, ngomelin ini bisa aja. Dan tanpa sadar itu. Iya. Dan semakin besar, semakin setannya selevel Anda harus lebih. Kalau sama, ya nggak mempan. Kalau letnan ya setannya letkol, jenderal ya mbaknya jenderal gitu aja. Dan urusan kayak gitu serana Gusti Allah, lu nggak usah Kosong itu. Iya, betul. Ngomongin setan. setan nih. Setan. Ngomongin setan, ada ibadah. Tapi teman saya jualan setan ada, Pak. Jualan, Pak? Serius, Pak. Jualan setan, Pak. Dia datang gimana tuh? Gimana caranya, Pak? Jadi dia bermarkas di ini apa? Alam Sutra ke sono apa nih? BSD. Iya. Itu ya. Nih. Dia jual merah delima nih. Harganya 2M. Oke. Awalnya gue bingung, lu kerja apa sih? Dia ketawa. Gue jual barang setan nih. Barang itu tidak ada harganya, Pak. Ternyata sudah ada iklannya, Pak. Di itu nggak tahu cari di, katanya ada di itu, pokoknya sekitar BSD lah. Udah. Dia hanya ngomong puasa sama mencari barang doang, Pak, kerjanya, Pak. Awalnya loh, katakanlah dia gaji istrinya sebulan 10 juta. Berarti setahun berapa? 120 juta. Istri ditawarin nih, situ mau uang belanja berapa? 10 juta, kasih 10 juta, Pak. Setahun 120. Dia 1M masih lebih kan? Dia tidak kerja, kerjanya cuma kayak gitu doang, Pak. Udah. Lama-lama setelah 5-10 tahunan baru dia balik, Pak. Ternyata dia salah, sekarang balik dia jadi kiai. Kiai pun balik lagi, Pak. Ada yang kiai atau dia dukun gitu loh. Karena setannya beda-beda lagi, Bro. Ada cari di Google kalau nggak percaya. Dan itu tes di tempat loh, Pak. Tes di tempat. Tes di tempat. Artinya pelanggan datang langsung dites tuh barang itu. Dan pelanggannya nggak ecek-ecek nih. Ya kan? Ketua kayak gitu, Bro. Wih. Serius. Apa nyebut nama partai segala. Edit. Gitu ya. Gue udah ngomong lagi. Edit. Nah, dikasih swipe, Pak. Suara kambingnya. Tadinya saya nggak tahu tuh, Pak, karena saya nggak begitu kenal dia. Dia padahal insinyur, Pak. Dia insinyur, dia S2, Pak. Jadi dia awalnya kerja ini normal. Lama-lama dia tirakat ibadah, terus akhirnya balik ya. Dia salah ternyata, kata dia. Dan yang negur siapa, Pak? Yang negur ya bangsa itu juga, Pak. Si makhluk itu. Bangsa halus itu. Iya, yang negur dia Yang juga, Pak. menyadarkan dia untuk balik. Iya, Ya logis ya. Iya ya. benar. Berarti bener dong, di makhluk itu ada yang Ada. yang ngajak. Gitu Ada. ya? Dan dia yang negur dia juga, Pak.
kalau Mas Novel Nah, itu Nopar banyak yang denger. banyak yang tegur. banyak. Anak Mengajak. SMA. Kanopal. Kak Novel. Kanopal. Oh tadi di delete tuh, udah nyebut soalnya. Iya Pak. Tapi itu fakta tuh. Iya luar biasa ya. Jualan setan namanya ya. Banteng ya, banteng Pak. Jadi dia ceritanya gini Pak. Tapi sampai sekarang saya bingung loh. Jadi dia ngomong nih, dia datang, dia tirakat Pak. Nanti barang itu datang sendiri Pak, tinggal kita bisa ngambil atau enggak. Jadi dia barangnya ngelilingin kayak gini Pak. Tinggal dia ngambil aja katanya dia. Terus pertanyaan ini, terus modalnya apa? Ya gue kagak modal. Terus kalau nggak cocok juga hilang sendiri. Dia bilang kayak gitu deh. Terus dia cerita, hilang itu ada dua Pak. Yang pertama, begitu Anda masuk, Anda udah kena perangkapnya Pak. Maka dia akan minta sesuatu ke Anda. Entah itu kembang, entah itu wirid, entah itu apa. Nah, kata kuncinya adalah kata dia nyontek Pak. Lo pernah nyontek gak? Pernah. Begitu lo nyontek, waktumu habis. Begitu lo nyontek, sudah dapat gitu, lo akan buka-buka lagi Pak. Karena lo mendingan dapat yang instan daripada Anda berusaha. Begitu Anda instan, maka Anda akan ketergantungan ke dia. Itu hebatnya saya, itu. Jadi contohnya gini nih. Ini sebenarnya rahasia langit gitu Pak. Rahasia langit itu dicuri Pak. Kemudian disampaikan ke Bapak. Bapak nyampe ini. Pas Bapak sampaikan benar terus nih Pak. Iya. Suatu saat saya berbohong ke Bapak, Bapak percaya nggak? Percaya. Ya itu. Dan Bapak tidak bisa membedakan saya bohong atau enggak. Iya betul. Kata logikanya. Iya. Nopal berarti. Sering menghasut kali. Bener gak sih Pak? Jangan tanya gue kagak. Bapak kan lagi cerita. Masalah ini bener nggak? Saya nggak bisa jawab. Emang gue dukun. Kayaknya Nopal bentar lagi minta nomor Pak. Kemarin malam-malam jam 11 malam, Pak, kalau Fatman ditambahin cerita klinik gimana? Maksud lu gimana? Nggak dijawab. Sialan lu nih, gue tidur Pak. Jadi dia lempar bola, gue suruh mikir. Nah, maksudnya gimana? Oh, orang Indonesia pada suka kata dia. Nah, masalahnya narasumbernya siapa gitu? Narasumbernya temen Bapak yang tadi. Oh, nggak mau dia Pak. Udah nggak mau Pak. Jadi sekarang dia usahanya apa Pak? Jual telur Pak di Brebes. Dia orang Jakarta Pak. Dia jual telur. Dia ngambil telur dari mana-mana. Telur itu umurnya pendek 3-5 hari tuh. Setelah telur datang, dia pilah-pilah Pak. Ternyata telur itu ada yang isinya 20, ada yang isinya 23, ada yang 25 Pak. Ukuran. Nah, ukuran. Kemudian dia menghimpun perhimpunan tukang nasi goreng. Dia menghimpun tukang kayak gini nah. Jadi akhirnya dia jadi grosir Pak. Nah, tiap hari 2-3 hari itu bisa 5-10 ton Pak untuk telur doang. Dan sekarang dia usahanya telur. Dan dia ngambilnya tidak kayak pedagang Pak 24.000, dia jual tetap 21.000 Pak, supaya dia dapat untung sehingga dia beli ke saya. Nah, dia ngambil dari selisih yang grosiran itu, jadi dia hidup. Cuma begitu saya analisa, untuk saya nggak berani karena umurnya 3 hari Pak. Telur. Nah dia kan lu ngambil ke gua jadi cepet habis gue. Makanya dia nggak ngambil gede-gede. Nah dia untungnya dari nilai tadi. Ini telur khusus untuk tukang nasi goreng. Kalau tukang nasi goreng yang dipentingkan apa? Kuantiti kan, Iya. jumlahnya banyak. Betul, bukan ukurannya besar. Sekarang dia jadi jualan kayak gitu Pak di rumah. Gue tanya lagi nih Wayan, kenapa Anda soalnya ini? Dulu saya miskin Pak. Dia juga. Dia awalnya miskin, pengen sekolah. Bagaimana dia bisa sekolah, membiayain. Karena dia rumahnya di Pati, hanya dia jadi belanja klinik.
Begitu klinik dia jual itu. Dia 1 M jualannya, Pak. Nggak main-main, Pak. Sampai itu dipegang, ditembak, nggak mempan. Jadi ini pegang, supaya orang itu percaya, ini pegang ya, taruh di sini, Pak. Di gelas, pakai ini, apa? Bukan. Apa? Senapan angin. Senapan angin. Udah, begitu nggak percaya ini dibisain, ini tembak, pecah. Sekarang lu pegang, baru. Kayak gitu. Nah begitu dipegang, harganya udah beda kata dia. Nah, jadi. Ada juga ilmu marketingnya. Iya. Berapa durasinya? Udah 51. 1 jam dong. Ini kerekam suara. Ini gambar bisa gambar yang lain. Iya, gambarnya novel aja. Awal yang tadi nggak apa-apa. Terus masalah ganti yang lain aja, dengar suaranya. Iya. Kayak gambar itu yang capacity building. Nah, maksud Iya. saya yang capacity building diisi untuk yang lain. Jadi saya tidak jual capacity buildingnya, bro. Misalnya tak bikin motivasi, ternyata saya motivasi dapat banyak tuh, atau yang lain gitu loh. Nah saya nggak tahu nih, kita mau ngomong apa sih? Tugasmu apa nih? Tugasmu apa sih? Tugasnya Pak Bambang apa sih? Dan jangan saya terus dong, idenya dari situ-situ lah. Karena kita nggak tahu jualan kita yang laku yang mana gitu. Iya. Untuk belajar. Ngobrolin mental health-nya apa? Boleh. Yuk. Ada segmennya. Ada segmen ya. Iya. Ini Eh? spiritual mental health. Iya. Karena nggak lepas, Pak. Iya. Antara spiritual sama mental health itu emang dia juga. Kan satu lagi Pak, antara kita dan mental. Bapak bisa nggak? Bisa. Apa keunggulannya Bapak dibandingkan dengan Australia, dengan Inggris, Yes, dengan benar. ini? Pakat tuh. Dapat. Dapat, Pak. Orang luar itu ngomongin mental health just reality aja, duniawi mental health. Itu. Dia ngomongin aspek yang logisnya manusia gitu. Padahal kan kehidupan ini kan bukan cuma logis ya, Pak ya. Itu kan. Ada tadi klinik tadi. Jadi selaras ya kali. Iya. Realistis Sebenarnya apa? dengan duniawi itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, Panato lagi. Ini efek ngobrolnya Efek. semalaman sama Pak Iman Mas Tudi. Terima kasih Pak Iman kalau Udah ke atas, turun lagi. Lu nyampe atas tuh tangan lu udah begini lagi. Ya, lupa lagi. Itu udah mulai konsisten Mas Eko. Mulai. Udah mulai konsisten. Alhamdulillah Mas Eko. Di SDM ya, Ompai. di atas ya. Pak Iman, ini Om Pai. Bukan. Kopi hitam. Salah. Justru yang saya takut malah Eko loh. Tuh. Eko ini Purwanto. Iya. Oh iya. Dia itu nyimpan bom waktu. Dia nyimpan bom waktu. Karena kan organisasi bubar nih 26 nih. Iya. Tapi bosnya dia nggak ngurusin loh Pak. Enggak. Jadi begitu itu dilepas nanti jadi tanggung jawabnya gue bro. Iya, Bapak pulangnya. Tenang, ada di PSD semua, Pak. Iya, Pak. Bapak aja udah lah. Lu beda siapa sih? Itu waktu berapa lama? Hah? Kan kasih waktu setahun kan ke chapter kan? Ya, Penyesuaian. pertanyaan saya harusnya setelah ini Anda ngadain pertemuan nih Iya. uji coba menu uji coba menu terhadap 26 tadi. iya. Jadi gini nih, kayak kopi CS nih. Saya ada menu pakai apa? Jamur, pakai ini. Udah nih. Mesti kan banyak yang protes dong. Sebenarnya saya udah punya siap lagi. Lu jamur nggak suka? Kalau ini mau nggak? Nggak suka juga. Padahal saya udah punya. Nah, konsep-konsep ini sudah ada belum? Itu bos. Jadi gini loh. Saya sudah akan menebak teman-teman yang di rumah sakit itu mau ngomong apa, Pak? Oke. Oke, kalau saya pakar di organisasi nih, saya akan bikin 5 nih, Pak. Saya ngomong terus terang aja nih, tak bocorin ilmunya. Saya bikin 5 nih. Udah? Yang saya keluarkan yang paling jelek, Pak. Yang tipe E. Ya yang paling bagus. Kalau bagus selesai, Pak. Iya. Jadi dikeluarkan yang paling jelek. Dan ini terjadi di ITC maupun Tanah Abang.
Anda keluarkan dulu baju yang harganya 5.000. Iya. Maksud jahitannya kayak gini, oh yang jahitannya bagus ada lagi nih, ini Dan ikan 15.000. upselling. Begitu balik lagi, ada lagi. Nah yang paling bagus harganya 100.000. Lu mau yang mana? Gue 100.000 aja udah pada jelek. Nggak jadi. Tidak diatur jalan. Nah saya, Eko harusnya udah ngatur ini. Gue udah bikin 5 mil ini. Yang bagus jumpetin dulu kok, biar dulu kelihatan kerja.